warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa setiap saat kita harus selalu semangat. Oke, baik, kembali lagi bersama saya Dia Khairina, kelas 3C, NIM 1921800077, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas 6, tema 7, subtema 2 yang ada di pembelajaran 4, yaitu pemimpin idolaku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Baik adik-adik, di sini kita akan membahas materi kelas 6 tema 7, yaitu kepemimpinan. Yang nantinya kita akan pelajari ada di subtema 2 pembelajaran 4, yaitu pemimpin idolaku. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ada pun kompetensi dasar yang harus kita ketahui. Ada dua. Yang pertama, menjelaskan cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Yang kedua, menjelaskan upaya menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Nah, pasti adik-adik masih belum tahu kan apa sih itu pubertas? Baik, langsung saja kita bahas. Pengertian pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik, maupun perubahan psikologis dan sosial. Adapun pengertian dari kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja dengan ditandai haid pertama kali untuk remaja perempuan dan mimpi basah untuk remaja laki-laki. Nah, kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Untuk sehat yang dimaksud tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau cacat saja ya teman-teman, tetapi juga sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Baik, kita langsung membahas hal yang terjadi saat pubertas. Apa saja sih yang terjadi saat pubertas? Nah, di masa ini, remaja pria dan putri akan mengalami produksi hormon yang meningkat. Nah, dari meningkatnya produksi hormon akan menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Dari aktifnya kedua kelenjar tersebut akan mengakibatkan tumbuhnya jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Jadi, jika adik-adik baik pria maupun putri yang sudah pubertas sehingga tumbuh jerawat, itu hal yang wajar ya. Jadi, jangan ditakutkan atau dikhawatirkan. Kemudian, ada pun cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Ada tiga. Yang pertama yaitu biasakan mengenakan pakaian dalam dari kain katun. Nah, kenapa sih kain katun? Karena kain katun itu sangat mudah sekali untuk menyerap keringat, sehingga kita nanti akan terhindar dari kelembaban. Nah, kelembaban ini nantinya akan menyebabkan tumbuhnya jamur kulit, sehingga nanti membuat kita tidak nyaman, bahkan dapat menyebabkan penyakit. Maka agar terhindar dari itu, gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih dan sabun. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu yang kering agar tidak terjadi kelembaban dan tidak tumbuh jamur. Yang ketiga, khusus bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Kenapa sih harus lembut? Agar kita juga nyaman dan pembalut tersebut mudah untuk meresap. Nah, kemudian gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kalian pakai sudah terasa lembab. Gantilah minimal 2 kali sehari. Jikapun lebih juga tidak apa-apa, asalkan sudah merasa lembab apabila ingin diganti. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman.
Yang kedua, terhindar dari bakteri yang membahayakan. Yang ketiga, menghilangkan bau tidak sedap, terutama pada area alat kelaminnya. Nah, kemudian yang berikutnya, penyakit yang timbul akibat kurang menjaga kebersihan alat reproduksi. Ada 3. Yang pertama, penyakit herpes. Nah, penyakit ini ditimbulkan karena virus. Yang kedua, penyakit candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur. Jamur ini disebut jamur candida. Yang ketiga yaitu penyakit gonorrea. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, ini ada tulis adik-adik. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Baik, yang pertama yaitu masa transisi dari masa anak ke masa dewasa disebut, ayo apa coba? Ya, betul sekali, yaitu A. Masa pubertas. Tadi sudah dijelaskan di awal ya adik-adik, apa pengertian dan apa yang menyebabkan terjadinya pubertas, sehingga pengertian dari pubertas itu sendiri masuk ke dalam masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Kemudian yang B salah dan yang C juga salah. Jadi jawabannya yang A ya, pubertas. Lanjut yang kedua, yaitu apa yang meningkat ketika mengalami pubertas? Ayo apa coba? Ya betul sekali. Jawabannya yaitu yang C, hormon. Nah, materi ini juga sudah dijelaskan di awal tadi ya adik-adik. Hormon yang meningkat dalam masa pubertas dan nanti akibat dari meningkatnya hormon sudah dijelaskan di awal. Kemudian jawaban yang A dan B adalah salah, karena apabila yang B, hipertensis ini merupakan penyakit darah tinggi, dan yang A, kolesterol, ini juga penyakit yang disebabkan oleh meningkatnya lemak. Baik, yang ketiga, bagaimana cara menjaga kebersihan alat reproduksi? Ayo, yang coba mana? Ya, betul sekali. Jawabannya yang B. Pakaian, menyerap keringat, cuci tangan, dan rajin menjaga kebersihan. Nah, rajin menjaga kebersihan di sini yang dimaksud khusus untuk bagi wanita ya, untuk rajin mengganti pembalut apabila ketika menstruasi. Nah, jadi jawaban A dan C adalah salah. Kenapa salah? Karena di jawaban yang A yaitu terdapat pakaian rapi, sehingga ini tidak masuk dalam alat reproduksi. Dan yang C juga salah karena di sini ada minum. Minum tidak termasuk dalam menjaga kebersihan alat reproduksi ya. Jadi salah. Kemudian yang keempat yaitu apa manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi? Ayo coba apa manfaatnya? Ya betul sekali. Jawabannya yang A. Nah, ini adalah salah satu manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi, itu terhindar dari bakteri yang membahayakan. Kemudian yang B dan C itu salah. Kenapa salah? Karena yang B yaitu akan menjadi senang. Tentu akan menjadi senang apabila kita sendiri dapat menjaga kebersihan alat reproduksi kita dengan baik ya, sehingga itu akan membuat kita menjadi lebih nyaman dan senang. Jadi untuk senang saja tidak cukup, harus nyaman dan harus apa saja yang harus dihindari. Kemudian yang C, terlihat sehat. Hanya terlihat apabila jika kita tidak melakukan atau menjaganya dengan baik, maka hanya tampilannya saja, tampilan dari luar kita yang hanya terlihat rapi ataupun sehat-sehat saja. Kita tidak tahu di dalamnya, jadi kita juga harus menjaganya agar semuanya menjadi sehat. Kemudian kuis yang kelima yaitu salah satu penyakit yang timbul akibat kurang menjaga kebersihan alat reproduksi yaitu, ayo yang mana coba adik-adik? Ya betul sekali, jawabannya yang B, penyakit herpes. Nah ini sudah dijelaskan di awal materi ya, penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah kenapa sih yang A dan C salah? Tentu yang A salah, karena ini tetanus. Tetanus bukanlah penyakit alat reproduksi, tetapi ini karena infeksi yang disebabkan oleh benda atau alat yang sudah mengalami sudah berkarat, jadi dapat menyebabkan tetanus. Kemudian
Yang C ini juga bukan termasuk penyakit yang ada di alat reproduksi karena ini malaria, jadi bukan termasuk. Kemudian, nah kuisnya sudah selesai ya adik-adik. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang tadi dijelaskan dan ada di PPT. Mungkin ini dapat menjadi sumber adik-adik apabila ingin mencari materi yang seperti tadi. Kemudian ini adalah biodata saya, yaitu nama Dia Khairina, kelas 3C, NIM 19218077, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, Instansi Universitas Muhammadiyah Purworejo, alamat Kutawinangun, RT 4 RW 6 Kutawinangun, Kebumen. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan penjelasan materi yang saya sampaikan. Nah, dari penjelasan materi yang tadi, semoga adik-adik dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.